Nah, berikut langkah-langkah rinci dari eksperimen Michelson-Taut. Yang pertama yaitu penumbuhan bakteri dengan nitrogen berat. Nitrogen adalah komponen utama basa nitrogen pada DNA. Jadi, para ilmuwan menggunakan isotop nitrogen yang lebih berat untuk melacak DNA yang ada. Selanjutnya, bakteri Escherichia coli ditumbuhkan dalam medium yang mengandung 15N dengan waktu. Semua DNA dalam bakteri mengandung isotop nitrogen berat ini, sehingga DNA menjadi lebih padat dibandingkan dengan DNA normal. Selanjutnya yang kedua, pemindahan ke medium nitrogen ringan. Setelah DNA semua bakteri mengandung nitrogen berat, mereka dipindahkan ke medium baru yang hanya mengandung nitrogen ringan. Dalam kondisi ini, setiap kali bakteri bereplikasi, DNA baru akan menggunakan nitrogen ringan untuk sintesis, sementara untai lama tetap mengandung nitrogen berat. Selanjutnya yang ketiga, pengambilan sampel pada beberapa tahap replikasi. Setelah bakteri ditransfer ke medium yang mengandung nitrogen ringan, Michelson dan Taut mengambil sampel pada beberapa waktu untuk melihat bagaimana DNA berubah setelah replikasi. Nah, ada yang dinamakan generasi 0. Semua DNA memiliki berat penuh 15N karena bakteri belum melakukan replikasi dalam medium 14N. Selanjutnya generasi 1. Setelah satu siklus replikasi, DNA yang dihasilkan memiliki satu untai yang mengandung 15N berat dan satu untai yang mengandung 14N ringan. Ini menghasilkan DNA yang berada di posisi intermediat tengah pada tabung sentrifugasi. Selanjutnya generasi 2. Setelah dua siklus replikasi, setengah dari molekul DNA berada di posisi intermediat karena mengandung satu untai 15N dan satu untai 14N, sementara separuh lainnya berada di posisi yang lebih ringan, 2 untai 14N. Selanjutnya generasi 3 dan seterusnya. Setiap kali replikasi berlangsung, proporsi DNA yang sepenuhnya ringan, 2 untai 14N bertambah, sementara DNA yang berada di posisi intermediat tetap ada. Nah, selanjutnya yang keempat, ultrasentrifugasi untuk menganalisis DNA. Michelson dan Taut menggunakan ultrasentrifugasi gradien densitas dengan larutan caesium klorida untuk memisahkan molekul DNA berdasarkan densitasnya. Kemudian DNA berat 15N terletak di dasar tabung. DNA ringan 14N berada di bagian atas dan DNA yang mengandung satu untai 15N dan satu untai 14N berada di posisi tengah intermediat. Selanjutnya yang kelima, analisis hasil. Pada generasi 0, semua DNA berada di posisi yang lebih berat, 15N. Pada generasi 1, setelah satu siklus replikasi, semua DNA berada di posisi intermediat, menunjukkan bahwa setiap molekul DNA terdiri dari satu untai berat 15N dan satu untai ringan 14N. Ini menolak hipotesis konservatif, karena model konservatif akan menghasilkan dua pita yang berbeda, DNA berat dan DNA ringan. Nah, pada generasi 2 ada dua pita, satu di posisi intermediat campuran dan satu di posisi ringan 2 untai 14N, mendukung model semi konservatif. Selanjutnya, dengan generasi 3 dan seterusnya, proporsi DNA ringan meningkat, tetapi pita intermediat tetap ada, mendukung bahwa replikasi semi konservatif terus